Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Ya, jadi integral tentu itu adalah integral yang batas-batasnya ditentukan di suatu titik dari titik A atau ke titik B atau dari titik kiri ke titik kanan. Ya, baik. Untuk lebih memahami integral tentu, silakan simak penjelasan saya berikut ini ya. Yang pertama, saya punya sebuah kurva, ya anggap aja 3 kurva ini sama persis ya. Jadi ini adalah sebuah kurva fx ya, atau kurva y gitu ya. Nah, kurva ini batasnya ya, atau kalau kita mau mencari luas kurva ini, misalnya kita mau mencari ini luas yang saya arsir dengan warna hijau ya. Oke, ini adalah batas dari kurva yang akan kita cari. Nah, kita itu mau cari kurva luas di bawah kurva yang saya arsir warna hijau ya. Jadi kita mau mencari semua daerah ini. Ini adalah daerah yang akan kita cari luasnya. Nah, berarti batasnya adalah kita punya batas antara 0 dan 2 ya. Jadi kita mau mencari sebuah luas di bawah kurva fx dengan batas 0 sampai 2. Nah, untuk mencari luas ini sebenarnya ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Ada yang disebut dengan pendekatan poligon bawah, ada yang disebut dengan pendekatan poligon atas. Nah, kalau poligon bawah itu misalnya gini, kalau kurva ini ya, daerah ini saya bagi menjadi 2 ya. Saya bagi 2 menjadi seperti ini. Ini kan kita akan punya 2 kotak istilahnya. Ada yang kotak kiri ini bagian kiri dan ada kotak yang bagian sebelah kanan ini. Nah, di bagian kotak kiri ini kita kan akan mendapatkan atau dapat gambaran sebuah luas berupa persegi, dan di sampingnya luasnya berupa persegi panjang. Artinya kita punya yang namanya L1, kita punya yang namanya L2. Nah, pendekatan poligon bawah ini itu tidak sepenuhnya atau 100% valid nilainya. Karena apa? Karena masih ada sisa bagian yang saya arsir warna kuning ini ya. Ini tidak ikut terhitung luasnya ya kalau kita pakai pendekatan poligon bawah. Jadi kita hanya menghitung atau memperkirakan luas di bawah kurva dengan 2 kotak yang bagian bawah ini. Ini namanya pendekatan poligon bawah. Sedangkan kalau pendekatan poligon atas, saya kasih garis dulu. Nah, ini kan kita umpamakan kotak ya. Nah, kotaknya itu kita peroleh di sini. Oke. Nah, kita bisa menghitung luas kotak ini ya, mulai dari kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Kita kan kalau menghitung luas kotak atau persegi kan tinggal panjang kali lebar ya. Nah, pendekatan poligon atas itu bisa digunakan, tetapi ada daerah lebihnya. Nah, lebihnya yang mana? Yaitu daerah lebihnya yang sebelah sini yang saya arsir kuning. Jadi luas 1 ditambah dengan luas 2 itu akan menghasilkan pendekatan poligon atas dengan bagian yang lebih di bagian atasnya gitu ya. Nah, kalau kita persempit sebenarnya ya, pendekatan kedua poligon ini bisa apa ya istilahnya,
bisa lebih akurat kalau garisnya kita perkecil ya. Jadi misalnya nih masing-masing garisnya kita perkecil sampai ukuran yang paling kecil ya, kita slice gitu ya, kita slice kecil pokoknya sampai kecil banget. Nah ini akan mendapatkan nilai akurat atau mendapatkan bentuk persegi panjang ya, dengan panjangnya adalah sebuah fx dengan batas tertentu dan tingginya adalah kurva itu sendiri ya. Nah kalau pakai pendekatan poligon bawah, jadi gini, L atau luas totalnya kita bisa hitung dengan cara L sama dengan L1 ditambah dengan L2 gitu ya. Nah luas kotak itu apa sih? Kan alas kali tinggi atau panjang kali lebar ya. Alas kali tinggi ditambah dengan alas kali tinggi. Kita lihat L1 atau kotak pertama, alasnya berapa? Alasnya ini ya 1 dikasih kali tingginya adalah 1 ditambah dengan alasnya yang kedua adalah 1, tingginya ini adalah ini 3,5 ya. Jadi luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan poligon bawah akan diketahui akan dihasilkan sebanyak 2 ditambah 3,5 yaitu sama dengan 5,5 satuan kuadrat. Sementara untuk pendekatan poligon atas kita akan memperoleh luas L sama dengan L1 ditambah dengan L2, dimana L1 nya itu kan alas sama alas kali tinggi, ini juga alas kali tinggi. Nah alasnya itu 1, tingginya adalah 1,5. Kemudian untuk L2 alasnya 1, tingginya adalah 3,5 ya. Sehingga ini menghasilkan 1,5 ditambah 3,5 sama dengan berapa ini? 6 ya. Oke, 6 satuan. Nah, keduanya ini menghasilkan nilai yang berbeda. Yang satu nilainya kurang, yang satu nilainya lebih. Artinya apa? Luas sebenarnya dari integral di bawah kurva ini ya adalah pasti antara, saya tulis di sini ya. Luas sebenarnya berarti adalah apa? Antara 5,5 sampai 6 satuan kuadrat ya. Nah, bagaimana agar kita bisa mengetahui luas yang sebenarnya, yaitu dengan cara melakukan partisi yang banyak tadi itu ya, seperti yang garis merah-merah itu tadi. Nah, partisi yang banyak itu kan istilahnya gini, ibaratnya gini, saking banyaknya partisi atau saking banyaknya slice yang bisa kita dapatkan, artinya banyaknya slice itu kan sangat banyak sehingga mendekati tak terhingga ya, sehingga diperoleh sebuah rumusan integral 0 sampai 2 itu adalah batasnya ini nih, batasnya mulai dari di kurva yang ditanyakan ya, 0 sampai 2 fx ya dx. Nah, di mana fx dx ini kan apa itu namanya? Misalnya aja deh, ini kurvanya adalah x kuadrat plus 2. Nah, berarti ini kita memperoleh integral 0 sampai 2 x kuadrat plus 2 dx. Nah, maka nilai luas sebenarnya pasti ketemu antara 5,6 sampai 6 gitu ya. Jadi nilai sebenarnya luas integral di bawah kurva dari titik tertentu ke titik tertentu itu berada di antara batas poligon bawah dan batas poligon atas ya.
Oke, sekarang saya akan bahas integral atau sifat-sifat dari integral tentu. Oke, yang pertama adalah kalau saya punya integral batas A sampai B ya, sebuah fx dx itu artinya sama dengan B ke A sebuah fx dx dengan diberi tanda minus ya. Jadi itu nilainya sama ya. Sifat yang kedua, kalau saya punya integral batas antara A dan A sebuah fungsi fx ya, itu artinya integral ini sedang tidak menghitung luas area ya. Kenapa? Karena batasnya A dan A, yaitu dari titik itu ke titik itu, artinya tidak ada jeda ya, tidak ada jarak antara titik yang pertama dengan titik yang kedua ya. Yang ketiga, kalau saya punya misalkan integral antara A dan B ya, dengan ada nilai koefisien kemudian ada fx dan dx, maka ini artinya sama dengan atau bisa dengan cara k-nya dikeluarkan terlebih dahulu, integral A dan B, kemudian fx dx. Yang keempat, kalau saya punya integral A sampai B ya, kemudian integral ini penjumlahan antara fx ditambah dengan gx ya, maka itu integral ini bisa kita pecah menjadi integral A sampai B fx ya, ditambah dengan integral A sampai B gx. Sifat yang kelima, kalau saya punya integral A sampai ke C fx ya, maka ini artinya sama dengan integral A sampai B fx ya, ditambah dengan integral B ke C fx ya. Oke, itu tadi sifat-sifat integral tentu. Sekarang kita aplikasikan ke soal dan bagaimana cara pengerjaan integral tentu ya. Kalau saya punya integral antara 0 sampai 2 ya, x kuadrat plus 1 dx ya, maka caranya adalah sama seperti biasanya. Ingat ya rumusnya integral a x pangkat n dx itu sama dengan a ya kali seperpangkat ditambah 1 ya, x pangkat ditambah 1 plus C. Nah, karena kita ada batasnya, maka C atau konstanta ini dihapuskan, diganti dengan nilai. Jadi caranya gini, ini diintegralkan terlebih dahulu ya, berarti seper pangkatnya 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 plus, kalau 1 diintegralkan tinggal ngali dengan x ya, 1 kali x berarti x. Nah, sekarang kita masukkan batasnya, yaitu batas 0 dan 2 ya.
1/3 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, duanya didahulukan ya. Angka yang di atas atau yang besar itu didahulukan. 2 dipangkat 3 ya. Kemudian ini dijumlahkan dengan 1/3, nolnya dimasukkan pangkat 3 ya. Jadi persamaan yang atas ini X-nya dimasukkan angkanya ya. Jadi ini menjadi 1/3 dikali dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kan 4 kali 2 8 ya. Ditambah dengan 1/3, 0 dipangkat berapapun tetap 0 ya. Dan 0 dikali dengan 1/3 kan 0, berarti ini ditambah 0 belakangnya ya. Jadi menjadi 8/3 satuan luas. Oke, jadi ini hasilnya ya. Kemudian saya punya contoh yang kedua. Misalnya saya punya integral batas antara 1 dan 3 x kuadrat plus 6x. Oke, main aja deh. X kuadrat plus 3x. Oke, gini aja deh, dx misalnya ya. Jadi integral ini kita selesaikan dulu dengan cara mengintegralkan. Misalkan x2 berarti 1/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus 1/1 ditambah 1 kali 3 x pangkat 1 ditambah 1. Gini ya, dengan batas antara 1 dan 3. Jadi ini kita jumlahkan atau kita hitung terlebih dahulu. 1/3 x pangkat 3 ditambah setengah dikali 3 berarti kan 3/2 ya. 3/2 x pangkat 2, batasnya 3 dan 1. Nah, maka ini kita harus masukkan satu-satu dulu ya. 1/3, 3-nya dimasukkan dulu, pangkat 3 ditambah dengan 2/3 pangkat 2 ini ya. Nah, kalau sudah dimasukkan yang bagian apa itu namanya angka 3-nya, kita kurangkan dengan bagian angka 1-nya. Berarti 1/3 x-nya dimasukkan angka 1 pangkat 3 ditambah dengan 3/2 kali 1 kuadrat gini. Nah, ini baru dihitung ya. 1/3 3 pangkat 3 itu 27 ya. Oke, ditambah dengan 2/3 dikali dengan 3 kuadrat itu 9, dikurangkan dengan 1/3 1 pangkat 3 tetap 1 ya. 1/3 ditambah dengan 3/2. Oke, kita hitung dulu ya. Ini berarti berapa? 9 ya. 9 ditambah dengan ini dicoret jadi 3 kali 2 6 ya. Dikurangi dengan, nah ini kita samakan penyebutnya terlebih dulu ya. 3 berarti 3 dibagi 6 ya. Nah, 6 udah bagi 3 ya. 2 kali 1 2. 6 ini 6 dibagi 2 kan 3 kali 3 9 ini ya. Oke. Ini berarti 15 dikurangi dengan 9 tambah 2 berapa? 11 ya. 11/6. Kita samakan penyebutnya aja ya. 6 berarti 15 dikali 6 berapa? Saya hitung 15 kali 6 90 11
90 kurangi 11, 79. Nah, jadi hasilnya adalah 79/6 satuan kuadrat ya. Oke, ini adalah cara atau contoh pengerjaan dari integral tentu ya. Oke, setelah ini silakan Anda kerjakan soal ini ya. Soalnya ada integral 0 sampai 1, batasnya antara x kuadrat plus 2x plus 3 deh. Yang kedua, integral 0 sampai 1 sampai 3, batasnya antara x kuadrat plus 4 dx. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di materi selanjutnya di minggu depan ya. Terima kasih.